dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan tentang kepahlawanan. Kali ini kita bicara tentang bagaimana kita mengaktualkan jiwa kepahlawanan sebagai bagian dari kita mengisi kemerdekaan. Istilah pahlawan itu dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki perjuangan luar biasa bagi orang yang lainnya. Sering disebut dengan heroism. Karena itu dalam kehidupan kita sekarang ini istilah pahlawan memang menjadi sangat luas dimensinya. Ada kalau dalam bidang olahraga itu disebut dengan istilah pahlawan olahraga. Mereka yang berjuang luar biasa untuk mengharumkan nama bangsa dan negara melalui berbagai cabang olahraga. Mereka ini tidak mencari kekayaan, bahkan mungkin mereka para pahlawan olahraga ini harus meninggalkan keluarganya, bahkan mungkin juga harus masuk TC ya, training center, dan mendedikasikan kemampuannya untuk mengharumkan nama bangsa. Dalam dunia pendidikan kita mengenal ungkapan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ini maknanya bisa berbagai macam. Pertama, guru itu adalah pahlawan. Ada sebuah lagu yang sebagian pemirsa mungkin hafal di luar kepala. Kita jadi pintar menulis dan membaca karena siapa? Karena guru. Saya misalnya secara pribadi bisa menjadi seorang guru besar. Kawan-kawan kameramen ini bisa mengambil gambar dengan bagus juga karena guru. Jangan dikira loh jadi kameramen itu mudah. Untuk bisa jadi kameramen itu perlu belajar waktu yang panjang dan itu karena guru. Sehingga gurulah yang kemudian memang memiliki sumbangan besar dalam memajukan bangsa. Karena gurulah kita bisa menulis, membaca, dan belajar banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi guru itu adalah pahlawan. Guru itu mengemban misi kenabian, mengemban misi profetik. Jadi kalau Nabi itu membawa misi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan kepada mereka ilmu yang mereka belum tahu dan mensucikan jiwa mereka, maka guru itu juga melanjutkan misi kenabian atau misi profetik itu sebagai orang yang tidak hanya mengajari kita bagaimana bisa membaca, mengerti isi kitab suci, dan kemudian kita dibimbing supaya menjadi orang yang berakhlak mulia. Disitulah mulianya guru. Kemudian mereka disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ini sebenarnya memang ungkapan yang kadang-kadang bermakna eufemistik, tapi kadang-kadang juga bisa bermakna pejoratif. Makna eufemistik itu artinya makna di mana guru itu seringkali tidak mendapatkan apresiasi yang sesungguhnya. Guru punya jasa besar, tetapi kadang-kadang jasa itu tidak diakui dan tidak diapresiasi oleh para muridnya. Yang lebih sering ditampilkan itu adalah sisi buruk dari guru itu, bukan sisi mulianya. Ada satu guru berbuat salah, itu ekspos medianya luar biasa. Tapi sekian guru menyelesaikan masalah,
membantu, mencerdaskan bangsa. Orang tidak menyebutnya. Karena itu maka sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, karena jasa-jasa mereka itu tidak dihargai, tidak diapresiasi. Tentu apresiasi itu tidak selalu harus berupa materi. Diberi gaji tinggi misalnya, itu tidak jaminan. Tetapi yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana kita mengapresiasi guru sebagai insan pendidik yang luar biasa besar sumbangannya di dalam memajukan dan mencerdaskan bangsa. Karena itu maka ungkapan guru tanpa tanda jasa itu memang juga mengandung satu ungkapan eufemistik, di mana guru itu hendaknya ketika mengajar hendaklah melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Mengajar karena mencintai muridnya, karena mencintai ilmu, karena mencintai masyarakat. Dan karena itu jangan mengharapkan dan menuntut materi yang berlebihan. Inilah ungkapan eufemistik yang begitu indah, walaupun kadang-kadang memang tidak selalu mudah untuk bisa memenuhi ekspektasi dan harapan masyarakat yang begitu tinggi. Ada misalnya kalau kita ikuti lagu-lagu pop itu cerita tentang Umar Bakri dalam lagunya Iwan Fals itu. Bagaimana seorang guru yang dari waktu ke waktu ekonominya tidak meningkat. Bahkan kemudian kendaraannya pun juga kendaraan yang kalau dalam bahasa lagu Umar Bakri itu sepeda butut dikebut kalang kabut. Kenapa pakai sepeda butut? Ya memang uangnya tidak cukup untuk itu. Banyak yang rumahnya sangat sederhana karena mungkin gajinya tidak cukup. Tapi kenikmatan menjadi seorang guru tentu bukan pada gelimang materi yang diterima, tetapi pada kepuasan karena telah mencerdaskan bangsa. Bagaimana kemudian kita mengaktualkan kembali kepahlawanan dalam bidang yang lainnya, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, 2 tahun ini kita hidup dalam masa pandemi. Banyak kisah pilu, banyak kisah duka, tapi juga banyak kisah kepahlawanan. Bagaimana para dokter dan tenaga kesehatan membantu menyelamatkan mereka yang terdampak oleh COVID-19. Bahkan demi membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 itu, tidak sedikit dokter dan tenaga kesehatan yang wafat karena kelelahan, karena tertular oleh penyakit yang dibawa oleh pasiennya, dan sebab-sebab yang lainnya. Banyak kisah kepahlawanan yang luar biasa. Bagaimana saya mendapat laporan seorang dokter ahli kandungan Muhammadiyah yang tergabung dalam Muhammadiyah COVID-19 Command Center, membantu persalinan masyarakat di sebuah perahu kecil di Kalimantan Selatan. Membantu persalinan di sebuah perahu itu sesuatu yang sangat luar biasa mulia. Membantu persalinan di rumah sakit saja itu suatu jasa yang sangat mulia, penuh kepahlawanan. Ini membantu persalinan di tengah banjir dalam suasana COVID dan kemudian melaksanakannya dengan peralatan yang apa adanya. Bukan peralatan yang lengkap, peralatan yang apa adanya. Sehingga jiwa kepahlawanan itu mengalahkan segala bentuk kesulitan. Jiwa kepahlawanan itu mengalahkan segala macam rintangan karena semangat untuk membantu menyelamatkan manusia yang lainnya. Para relawan itu sampai kemudian harus mengangkut beban yang berat, naik turun gunung demi membantu menyelamatkan sesama. Itu adalah kepahlawanan.
bagaimana para relawan itu sampai rela tidak bekerja, sementara meninggalkan profesinya di kantor demi turun ke lapangan melakukan layanan kemanusiaan. Beberapa saat yang lalu saya dapat kiriman film. Yang ini memang film yang diangkat dari kisah nyata, film pendek tentang bagaimana keluarga para relawan Muhammadiyah. Yang mereka ini luar biasa heroik menolong masyarakat yang terdampak oleh berbagai musibah bencana alam termasuk pandemi Covid ini, yang keluarganya dia tinggalkan. Dan untuk itu maka kepahlawanan itu juga tidak hanya untuk mereka yang berjuang di lapangan, mereka yang bertahan di rumah dengan segala kesabarannya karena keluarganya berjuang menyelamatkan manusia yang lainnya, itu juga pahlawan. Bagaimana mereka bisa memberikan layanan di barisan terdepan kalau keluarganya tidak mengizinkan? Karena itu maka keluarga-keluarga yang ikhlas memberikan dukungan dan ikhlas untuk sebagian waktunya itu dikorbankan demi suaminya, demi istrinya bisa membantu sesama, itu juga pahlawan. Bahkan yang sederhana tetapi juga sangat bermakna, misalnya ketika ada warga masyarakat yang isolasi mandiri, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bekerja, yang dengan itu tidak ada ma'isyah, tidak ada nafkah bagi kebutuhan sehari-hari. Ada ibu-ibu Aisyah yang cerdas, warga masyarakat yang hebat. Mereka punya langkah sosial yang kelihatan sederhana tapi punya makna besar dalam menyelamatkan manusia. Mengumpulkan makanan di ujung jalan, sayuran kebutuhan sehari-hari secara free, secara bebas. Memenuhi mereka yang isolasi mandiri dengan memberikan makanan secara bergantian, itu kan sebuah bentuk kepahlawanan juga gitu. Bayangkan kalau mereka yang isolasi mandiri tidak bisa masak, tidak bisa bekerja ini, tidak ada yang membantu. Mungkin mereka sudah wafat mendahului kita. Tapi dengan kepahlawanan, dengan jiwa besar, dengan kepedulian sosial, tanpa pamrih, tanpa minta imbalan, tanpa mengharapkan tanda jasa, hamba-hamba Allah ini menunjukkan sikap kepahlawanannya. Memasak di dapur umum, kemudian menyediakan makanan dan mengantarkannya kepada mereka yang isolasi mandiri, mereka yang tidak bisa keluar karena mungkin banjir, tanah longsor dan sebagainya. Itu juga mereka pahlawan yang bisa kita sebut sebagai orang-orang yang sangat berjasa di dalam menghadirkan sikap kepahlawanan dalam kehidupan di tanah air kita. Banyak peneliti yang berjam-jam di laboratorium, mereka ini juga pahlawan. Petani yang mereka mandi keringat di ladang, itu juga satu contoh kepahlawanan. Kita bisa hebat jadi seorang ahli teknologi, tapi semua orang itu perlu makan. Makanan itu datang dari hasil pertanian. Kalau tidak ada petani yang memilih untuk menekuni profesi dengan bermandi keringat di sawah, manusia akan kekurangan makanan. Sehingga banyak sekali bentuk-bentuk kepahlawanan yang bisa kita angkat dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena sesungguhnya kita akan bisa menjadi bermakna kalau kita berjasa bagi manusia yang lainnya. Pahlawan itu sekarang bentuknya sangat beragam, jenisnya sangat beraneka, tapi intinya sama, yaitu mereka yang rela berkorban demi menyelamatkan manusia yang lainnya, mereka yang rela berkorban untuk bisa membantu sesama, dan mereka yang dikenang karena jasa-jasanya. Itulah makna dan hakikat kepahlawanan, dan karena itu maka untuk menjadi pahlawan
kita tidak perlu lagi harus berperang mengusir penjajah. Tetapi kita memiliki jiwa dan komitmen untuk berbuat yang terbaik, memberikan yang kita miliki untuk bisa berbagi, menyelamatkan kehidupan manusia, menyelamatkan sesama demi meraih kesuksesan, demi meraih kejayaan. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.